Pernahkah kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap dianggap tidak cukup? Kamu bekerja keras, belajar, berusaha menjadi lebih baik. Namun seseorang tetap memandang rendah dirimu, seolah-olah semua usahamu tidak berarti. Mungkin mereka meragukan kemampuanmu, mungkin mereka menertawakan impianmu, mungkin mereka membandingkanmu dengan orang lain, atau mungkin mereka hanya membuatmu merasa bahwa dirimu tidak seberharga yang kamu pikirkan. Dan yang paling menyakitkan, kadang orang yang meremehkan kita justru adalah orang yang paling dekat dengan kita. Teman, rekan kerja, bahkan seseorang yang kita percaya. Lalu, apa yang biasanya kita lakukan? Kita ingin membalas. Kita ingin membuktikan bahwa mereka salah. Kita ingin menunjukkan bahwa kita sebenarnya mampu. Kita ingin suatu hari nanti mereka melihat keberhasilan kita, lalu menyesal karena pernah meremehkan kita. Kedengarannya masuk akal, bahkan terasa memuaskan. Tetapi, ada satu masalah. Saat seluruh hidupmu mulai diarahkan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tanpa sadar, orang yang meremehkanmu sudah mulai mengendalikan hidupmu. Kamu bekerja, bukan karena ingin bertumbuh, tetapi karena ingin membungkam mereka. Kamu mengejar keberhasilan, bukan karena itu penting bagimu, tetapi karena ingin mendapatkan pengakuan. Kamu menjadi lebih kuat, bukan untuk dirimu sendiri, tetapi agar orang lain akhirnya berkata, ternyata dia bisa. Dan disitulah kita perlu berhenti sejenak. Karena mungkin masalah terbesar bukanlah ketika seseorang meremehkanmu. Masalah sebenarnya adalah ketika penilaian mereka berhasil mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang menghargai kita. Tidak bisa memaksa mereka memahami perjuangan kita. Tidak bisa mengendalikan pendapat mereka. Tetapi ada sesuatu yang masih berada dalam kendali kita. Cara kita meresponsnya. Dan mungkin itulah kekuatan yang selama ini kita lupakan. Bayangkan dua orang berdiri di tempat yang sama. Keduanya dihina, keduanya diremehkan, keduanya dianggap tidak mampu. Orang pertama langsung marah. Ia membalas. Ia menghabiskan berhari-hari memikirkan penghinaan itu. Sedangkan orang kedua mendengarnya, memahaminya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Penghinaan yang sama, tetapi menghasilkan dua kehidupan yang berbeda. Bukan karena salah satunya tidak punya perasaan, melainkan karena salah satunya memahami bahwa tidak semua suara layak mendapatkan tempat di dalam pikirannya. Jadi, jika suatu hari seseorang meremehkanmu, jangan buru-buru membuktikan bahwa mereka salah. Jangan buru-buru membalas, dan jangan biarkan harga dirimu bergantung pada pengakuan mereka. Karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada membalas penghinaan, yaitu menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkan penghinaan itu untuk menilai dirinya. Dan untuk memahami bagaimana melakukannya, kita akan membahas 5 pelajaran. Bukan tentang bagaimana membuat mereka menyesal, tetapi tentang bagaimana kamu tetap tenang, tetap teguh, dan tetap menjadi dirimu sendiri ketika orang lain mencoba membuatmu merasa tidak berarti. Mari kita mulai. Pelajaran pertama adalah memahami bahwa pendapat orang lain bukanlah ukuran nilai dirimu. Kedengarannya sederhana, namun dalam kehidupan nyata, hal ini jauh lebih sulit untuk dilakukan. Karena sejak kecil, kita terbiasa mencari pengakuan. Kita ingin dipuji ketika melakukan sesuatu dengan baik. Kita ingin dianggap pintar, ingin dianggap mampu, ingin dianggap berhasil. Dan tanpa sadar, kita mulai membangun gambaran tentang diri kita
berdasarkan bagaimana orang lain melihat kita. Ketika mereka memuji, kita merasa berharga. Ketika mereka meremehkan, kita mulai meragukan diri sendiri. Ketika mereka mengatakan kita hebat, kita merasa percaya diri. Tetapi ketika mereka mengatakan kita tidak mampu, tiba-tiba keyakinan kita runtuh. Pertanyaannya, kalau nilai dirimu bisa naik dan turun hanya karena perkataan orang lain, siapa sebenarnya yang mengendalikan hidupmu? Bayangkan sebuah pohon besar di tengah hutan. Ada orang yang melewatinya dan berkata, "Pohon ini sangat indah." Orang lain mungkin berkata, "Pohon ini terlalu besar." Yang lain lagi mungkin bahkan tidak menyadarinya. Tetapi pohon itu tidak berubah hanya karena pendapat manusia. Ia tetap tumbuh, tetap berdiri, tetap menjalankan kodratnya. Hujan datang, ia menerimanya. Angin datang, ia bertahan. Musim berubah, ia menyesuaikan diri. Namun ia tidak pernah berhenti tumbuh, hanya karena seseorang mengatakan bahwa ia tidak cukup baik. Manusia seringkali justru melakukan sebaliknya. Satu kalimat dari seseorang bisa membuat kita mempertanyakan bertahun-tahun perjuangan kita. Satu komentar bisa membuat kita merasa tidak berharga. Satu penolakan bisa membuat kita berpikir bahwa kita tidak pantas. Padahal, satu pendapat hanyalah satu pendapat, bukan sebuah fakta tentang siapa dirimu. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak sepenuhnya memiliki kendali atas apa yang terjadi di luar dirinya. Apa yang orang katakan ada di luar kendalimu. Apa yang mereka pikirkan ada di luar kendalimu. Apakah mereka menghargaimu atau tidak, juga bukan sesuatu yang bisa kamu paksa. Tetapi bagaimana kamu menanggapi semua itu masih berada dalam wilayahmu, dan disitulah kebebasan dimulai. Bayangkan seseorang berkata kepadamu, "Kamu tidak akan pernah berhasil." Ada dua cara menerimanya. Cara pertama, kamu mempercayainya. Kamu mulai meragukan kemampuanmu. Kamu berhenti mencoba. Lalu bertahun-tahun kemudian, kamu menyadari bahwa hidupmu berubah hanya karena satu kalimat dari orang lain. Cara kedua, kamu mendengarnya. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apapun saat itu juga. Kamu hanya bertanya kepada dirimu sendiri, apakah perkataan ini benar? Jika benar, perbaiki dirimu. Jika tidak, lepaskan. Sesederhana itu. Perhatikan perbedaannya. Orang pertama memberikan kendali atas dirinya kepada orang lain. Orang kedua mengambil kembali kendali itu. Dan itulah yang membedakan orang yang hidup berdasarkan penilaian dunia dengan orang yang hidup berdasarkan prinsipnya sendiri. Jadi ketika seseorang meremehkan kamu, jangan langsung bertanya, bagaimana caranya membuat dia menghargai aku? Tanyakan sesuatu yang jauh lebih penting. Apakah penilaian orang ini memang layak menentukan bagaimana aku melihat diriku sendiri? Karena tidak semua orang yang berbicara tentang hidupmu memahami perjuangan yang kamu jalani. Tidak semua orang yang mengkritik kamu memiliki kebijaksanaan untuk menilai perjalananmu. Dan tidak semua orang yang meremehkan kamu lebih tahu tentang dirimu daripada dirimu sendiri. Kamu tidak membutuhkan persetujuan semua orang untuk terus bertumbuh. Kamu tidak membutuhkan tepuk tangan untuk tetap berjalan. Dan kamu tidak perlu membuat mereka menyesal hanya untuk membuktikan bahwa kamu berharga. Karena ketika kamu sudah memahami nilai dirimu, perkataan orang lain tidak lagi menjadi penentu. Mereka boleh meremehkanmu, mereka boleh meragukanmu, mereka bahkan boleh tidak percaya kepadamu. Tetapi selama kamu tahu siapa dirimu dan tahu kemana kamu sedang berjalan, kamu tidak perlu berhenti hanya karena seseorang memilih untuk tidak percaya. Pelajaran kedua adalah belajar membedakan antara kritik yang perlu didengar dan penghinaan yang tidak perlu kamu bawa ke dalam pikiran. Karena tidak semua orang yang meremehkanmu berarti sedang mengatakan sesuatu yang benar. Tetapi, tidak semua orang yang mengkritikmu
juga sedang membencimu. Dan kemampuan untuk membedakan keduanya adalah bagian dari kedewasaan. Bayangkan seorang pandai besi. Ketika ia menempa sebilah pedang, pukulan palu datang berkali-kali, keras, berulang, dan terkadang terlihat seperti sedang menghancurkan besi tersebut. Namun, setiap pukulan memiliki tujuan. Ia membentuk, meluruskan, dan memperkuat. Sekarang, bayangkan seseorang yang hanya memukul besi itu tanpa mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Pukulannya mungkin sama kerasnya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Begitu pula perkataan manusia. Ada kritik yang seperti palu seorang pandai besi. Menyakitkan, tetapi membantu membentukmu. Ada juga perkataan yang hanya dilemparkan untuk melampiaskan kebencian. Masalahnya, kita sering memberikan nilai yang sama kepada keduanya. Seseorang mengatakan, "Kamu melakukan kesalahan." Kita langsung tersinggung. Seseorang berkata, "Kamu tidak akan mampu." Kita langsung marah. Padahal, kalimat pertama mungkin perlu kita evaluasi. Sedangkan kalimat kedua mungkin tidak perlu kita bawa kemana-mana. Orang Stoik tidak bertanya, apakah perkataan ini menyakitiku? Mereka belajar bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa kupelajari dari perkataan ini? Jika ada, ambil pelajarannya. Jika tidak, biarkan perkataan itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Bayangkan, kamu sedang berjalan menuju sebuah tujuan. Di sepanjang perjalanan, ada seseorang yang berkata, "Jalanmu salah." Apa yang seharusnya kamu lakukan? Berhenti, marah, atau memeriksa peta? Jika ternyata dia benar, kamu mengubah arah. Tetapi jika ternyata dia hanya ingin membuatmu berhenti, kamu terus berjalan. Itulah cara yang lebih bijaksana dalam menghadapi kritik. Bukan dengan menutup telinga, tetapi dengan belajar menyaring. Marcus Aurelius sendiri hidup di tengah dunia yang penuh tekanan. Ia seorang pemimpin, dikelilingi oleh orang-orang dengan kepentingan berbeda. Setiap keputusan bisa dipuji oleh sebagian orang dan dibenci oleh sebagian lainnya. Jika ia menjadikan pendapat manusia sebagai sumber ketenangannya, ia tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena hari ini seseorang memujinya, besok orang yang sama bisa mencelanya. Maka yang menjadi ukuran bukan apakah semua orang menyetujui tindakannya, melainkan apakah tindakannya sesuai dengan kebajikan. Dan prinsip ini juga berlaku dalam hidupmu. Ketika seseorang meremehkan pekerjaanmu, tanyakan, apakah memang ada sesuatu yang harus aku perbaiki? Jika ada, perbaiki. Ketika seseorang mengatakan kamu tidak cukup baik, tanyakan, apakah perkataan ini berdasarkan kenyataan? Jika tidak, lepaskan. Jangan biarkan egomu menolak semua kritik. Tetapi jangan pula biarkan rasa tidak percaya diri membuatmu menerima semua penghinaan sebagai kebenaran. Karena orang yang terlalu sensitif terhadap kritik akan hidup dalam pertahanan, sedangkan orang yang terlalu percaya kepada semua kritik akan kehilangan dirinya sendiri. Kamu membutuhkan sesuatu di antara keduanya, kebijaksanaan untuk mendengar dan kekuatan untuk melepaskan. Jadi, ketika seseorang meremehkanmu, jangan buru-buru membuktikan bahwa dia salah. Dengarkan, saring, ambil apa yang berguna, buang apa yang tidak berguna, lalu kembali berjalan. Karena tujuanmu bukan membuat setiap orang mengakui bahwa kamu hebat. Tujuanmu adalah menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Dan ketika kamu mulai hidup dengan cara seperti itu, perkataan orang lain perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena mereka berhenti berbicara, tetapi karena kamu sudah berhenti memberikan mereka kendali atas siapa dirimu. Pelajaran ketiga adalah berhenti merasa bahwa kamu harus membuktikan dirimu
kepada orang yang meremehkanmu. Karena ketika seseorang merendahkanmu, reaksi pertama yang muncul biasanya sangat manusiawi. Kamu ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Kamu ingin membuat mereka melihat kemampuanmu. Kamu ingin suatu hari nanti mereka menoleh kembali dan menyadari bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk berkembang. Yang berbahaya adalah ketika seluruh perjalananmu mulai dibangun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kamu bekerja lebih keras, bukan karena ingin menjadi lebih baik, tetapi karena ingin membalas. Kamu mengejar keberhasilan bukan karena itu tujuanmu, tetapi karena ingin membuat seseorang menyesal. Dan tanpa kamu sadari, orang yang meremehkanmu masih memegang kendali atas hidupmu. Bayangkan, seseorang melemparkan batu ke dalam sebuah danau. Batu itu jatuh, lalu menciptakan riak di permukaan air. Riaknya menyebar semakin jauh. Namun, apakah danau harus mengejar batu itu? Tidak. Batu tersebut tenggelam, sementara air kembali menjadi tenang. Begitu pula perkataan orang lain. Mereka bisa melemparkan penghinaan, melemparkan keraguan, melemparkan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi kamu tidak harus mengejarnya. Tidak semua hal yang dilemparkan kepadamu harus kamu lemparkan kembali. Karena membalas penghinaan seringkali hanya membuatmu terikat lebih lama dengan orang yang sebenarnya ingin kamu tinggalkan. Bayangkan kamu sedang membangun sebuah rumah. Setiap hari, kamu meletakkan satu batu, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Mungkin tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan ada orang yang lewat dan berkata, "Rumah itu tidak akan pernah selesai." Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menghentikan pembangunan lalu berdiri di depan mereka untuk menjelaskan mengapa mereka salah? Atau kamu kembali mengambil batu berikutnya? Orang yang bijaksana memilih yang kedua, karena dia memahami bahwa hasil akhirnya jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di tengah perjalanan. Inilah salah satu prinsip yang sangat kuat dalam stoicisme. Jangan membangun hidupmu untuk mendapatkan tepuk tangan orang lain. Bangunlah hidupmu berdasarkan nilai yang kamu yakini. Epictetus pernah mengajarkan bahwa jika kamu ingin memperbaiki diri, jangan terlalu sibuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu sedang berubah. Biarkan perubahan itu terlihat melalui tindakanmu, bukan melalui penjelasanmu. Karena orang yang benar-benar bertumbuh tidak membutuhkan pengumuman. Pohon tidak pernah mengatakan, "Lihat betapa tinggi aku sekarang." Ia hanya terus tumbuh. Air tidak pernah berkata, "Lihat seberapa jauh aku sudah mengalir." Ia hanya terus bergerak. Dan matahari tidak pernah meminta manusia untuk mengakui bahwa ia sedang memberikan cahaya. Ia hanya melakukan apa yang menjadi kodratnya. Mungkin manusia juga perlu belajar seperti itu. Jika seseorang meremehkanmu, jadikan itu alasan untuk memperbaiki dirimu. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk menghentrek mereka. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang pertama, membuatmu bertumbuh. Yang kedua, membuatmu terikat. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu lebih hebat dari mereka. Kamu hanya perlu memastikan bahwa dirimu hari ini lebih kuat daripada dirimu kemarin. Karena jika suatu hari nanti kamu berhasil dan orang yang pernah meremehkanmu melihatnya, biarkan mereka melihat. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu menyindir, tidak perlu mengatakan, "Aku sudah bilang." Keberhasilanmu tidak membutuhkan pembelaan, dan ketenanganmu tidak membutuhkan kemenangan atas siapapun. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada membuat orang yang meremehkanmu merasa bersalah, yaitu sampai kepada titik di mana pendapat mereka tidak lagi penting bagimu. Karena saat itu terjadi, kamu benar-benar bebas. Mereka masih boleh berbicara, masih boleh meragukan, masih boleh meremehkan, tetapi hidupmu tidak lagi bergerak mengikuti suara mereka.
Jangan habiskan hidupmu mencoba membuktikan bahwa kamu layak dihargai. Gunakan waktumu untuk menjadi seseorang yang kamu sendiri hormati. Karena orang yang sudah berdamai dengan nilainya sendiri tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya berharga. Pelajaran keempat adalah tentang sesuatu yang sering tidak kita sadari. Ketika seseorang meremehkanmu, yang paling berbahaya bukan selalu perkataan mereka, melainkan apa yang perkataan itu perlahan ubah di dalam dirimu. Awalnya, kamu hanya merasa tersinggung, kemudian kecewa, lalu marah. Dan jika terus kamu simpan, kamu mulai sulit percaya, mulai curiga kepada semua orang, sampai akhirnya kamu memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti kamu pernah diperlakukan. Disitulah kamu benar-benar kehilangan sesuatu, bukan harga dirimu, tetapi karakter yang selama ini kamu bangun. Lihatlah sebuah taman. Seseorang merawatnya setiap hari, menyiram tanaman, membersihkan tanah, menjaga bunga-bunga yang tumbuh di dalamnya. Namun suatu hari, seseorang datang dan menginjak beberapa bunga. Apakah pemilik taman mencabut semua tanamannya? Menutup seluruh taman? Tentu tidak. Ia memperbaiki bagian yang rusak. Mungkin memasang pagar, mungkin membuat batas yang lebih kuat. Tetapi ia tetap membiarkan bunga-bunga lain tumbuh. Begitu pula dirimu. Jika seseorang pernah menyalahgunakan kebaikanmu, belajarlah membuat batas, bukan berhenti menjadi baik. Jika seseorang pernah mengkhianatimu, belajarlah menjadi lebih bijaksana, bukan membenci semua orang. Dan jika seseorang pernah meremehkanmu, bangunlah harga dirimu, bukan kesombongan. Marcus Aurelius memahami, kita tidak selalu bisa memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita masih bisa memilih manusia seperti apa yang ingin kita jadikan diri kita. Karena jauh lebih mudah menjadi keras setelah pernah disakiti. Lebih mudah berkata, "Aku tidak akan peduli lagi." Lebih mudah berhenti percaya daripada tetap memiliki hati yang terbuka setelah berkali-kali kecewa. Namun, justru disitulah karakter diuji. Bukan ketika semua orang memperlakukanmu dengan baik, tetapi ketika seseorang memberimu alasan untuk menjadi buruk dan kamu memilih untuk tidak melakukannya. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Ada perbedaan antara menjadi lebih kuat dan menjadi lebih keras. Orang yang lebih kuat belajar membuat batas, tetapi masih mampu menghargai orang lain. Orang yang lebih keras membangun tembok dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Orang yang lebih kuat belajar dari masa lalu. Orang yang lebih keras hidup di dalam masa lalu. Maka tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apakah pengalaman buruk yang kamu alami sedang membuatmu lebih bijaksana, atau justru membuatmu menjadi seseorang yang tidak kamu sukai? Jika mereka meremehkanmu, jangan biarkan itu membuatmu meremehkan orang lain. Jika mereka memperlakukanmu dengan buruk, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk melakukan hal yang sama. Jika mereka membuatmu merasa tidak berharga, jangan biarkan suara mereka menjadi suara yang akhirnya kamu gunakan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Kamu boleh menjadi lebih hati-hati tanpa menjadi penuh kecurigaan. Kamu boleh memiliki batas tanpa kehilangan empati. Kamu boleh menjauh tanpa membawa kebencian. Dan kamu boleh menjadi lebih kuat tanpa menghilangkan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Karena orang yang meremehkanmu mungkin hanya melukaimu sekali. Tetapi jika kamu terus membawa kebencian itu, kamu bisa melukai dirimu sendiri berkali-kali. Jangan beri mereka kekuasaan sebesar itu.
Biarkan pengalaman itu mengajarkanmu. Biarkan rasa sakit itu mendewasakanmu. Tetapi jangan biarkan mereka menentukan siapa dirimu. Karena kekuatan yang sebenarnya bukan ketika kamu mampu membalas keburukan, melainkan setelah semua yang terjadi, kamu masih mampu memilih menjadi manusia yang ingin kamu hormati. Pelajaran kelima adalah memahami bahwa kamu tidak harus memenangkan penilaian orang lain untuk memenangkan hidupmu sendiri. Selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Apakah mereka menganggapmu mampu? Apakah mereka menghargaimu? Apakah mereka akhirnya mengakui bahwa mereka salah? Tetapi semakin lama kamu mengejar semua itu, semakin kamu menyadari satu hal. Pengakuan dari orang lain tidak pernah benar-benar selesai. Hari ini mereka memujimu, besok mereka bisa menemukan kesalahanmu. Hari ini mereka menganggapmu hebat, besok mereka mungkin membandingkanmu dengan orang lain. Jika ketenanganmu bergantung pada penilaian manusia, maka ketenanganmu akan selalu berada di tangan orang lain. Lihatlah sebuah pohon yang tumbuh di tengah hutan. Ia tidak bertanya, apakah pohon di sebelahnya tumbuh lebih cepat. Ia tidak membandingkan tinggi batangnya. Ia tidak merasa gagal karena pohon lain memiliki lebih banyak cabang. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Akarnya terus mencari air, batangnya terus tumbuh, daunnya terus menerima cahaya, hari demi hari, tanpa perlu membuktikan apapun kepada pohon lain. Manusia seringkali melupakan hal yang sama. Kita melihat seseorang lebih sukses, lalu merasa tertinggal. Melihat seseorang lebih dihargai, lalu merasa tidak cukup. Melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, lalu mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Padahal, perjalananmu bukan perlombaan dengan kehidupan orang lain. Yang perlu kamu tanyakan bukan mengapa dia sudah sejauh itu, tetapi apakah hari ini aku sedang bergerak ke arah yang benar. Inilah salah satu prinsip penting dalam Stoicism. Fokuskan perhatianmu pada apa yang berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menyukaimu, tidak bisa mengendalikan apakah mereka menghargaimu, tidak bisa mengendalikan apakah mereka akan mengakui kemampuanmu. Tetapi kamu bisa mengendalikan usahamu, pilihanmu, disiplinmu, cara kamu memperlakukan orang lain, dan karakter yang kamu bangun setiap hari. Itulah wilayah yang benar-benar menjadi milikmu. Jadi, ketika seseorang meremehkanmu, jangan jadikan itu pusat hidupmu. Jadikan dirimu sendiri sebagai pusat perhatianmu, bukan dalam arti menjadi egois, tetapi dalam arti bertanggung jawab atas siapa dirimu dan kemana hidupmu sedang berjalan. Mungkin kamu belum sehebat yang kamu inginkan, mungkin masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki, dan itu tidak masalah. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa hari ini. Kamu hanya perlu terus bertumbuh, sedikit demi sedikit, seperti sebuah pohon yang tidak terlihat bertambah tinggi setiap pagi. Tetapi setelah bertahun-tahun, orang-orang baru menyadari betapa jauh ia telah tumbuh. Begitu pula dengan dirimu. Banyak perubahan besar terjadi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Saat kamu memilih bangun dan tetap bekerja, saat kamu memilih belajar daripada mengeluh, saat kamu memilih memperbaiki kesalahan daripada menyalahkan keadaan, saat kamu memilih tetap berjalan meski belum ada hasil yang bisa dibanggakan. Jangan meremehkan proses kecil itu, karena karakter tidak dibentuk dalam satu keputusan besar. Karakter dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari. Dan suatu hari, kamu mungkin tidak lagi peduli apakah orang yang dulu meremehkanmu akhirnya berubah pikiran. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena pertanyaan itu sudah tidak penting lagi. Kamu sudah memiliki tujuan sendiri, standar sendiri, dan alasan sendiri untuk terus berjalan. Itulah kebebasan.
ketika kamu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk berkata, "Kamu hebat," agar kamu percaya bahwa kamu sedang bertumbuh. Jadi, jika hari ini seseorang meremehkanmu, jangan habiskan hidupmu untuk mengejar pengakuannya. Gunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang bahkan tanpa pengakuan mereka tetap membuatmu bangga kepada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi lebih hebat daripada mereka. Kamu hanya perlu menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Dan jika kamu terus melakukan itu, perlahan kamu akan memahami bahwa orang yang paling perlu kamu buktikan sesuatu bukanlah mereka, melainkan dirimu sendiri. Sebelum kita mengakhiri video ini, aku ingin kamu mengingat satu hal. Mungkin saat ini ada seseorang yang meremehkanmu. Mungkin mereka mengatakan kamu tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup bertalak. Atau mungkin mereka hanya melihat dirimu hari ini, lalu menganggap mereka sudah tahu seberapa jauh kamu bisa pergi. Jangan terlalu sibuk meyakinkan mereka, karena mereka hanya melihat apa yang terlihat. Mereka tidak melihat berapa kali kamu gagal, tidak melihat berapa kali kamu mencoba lagi, tidak melihat perjuangan yang kamu jalani ketika tidak ada seseorang pun yang memperhatikan. Mereka hanya melihat hasil, sedangkan kamu menjalani seluruh prosesnya. Lihatlah bagaimana sebuah mutiara terbentuk. Sebuah butiran kecil masuk ke dalam cangkang tiram dan menjadi sesuatu yang mengganggu. Tiram tidak bisa begitu saja membuangnya. Ia harus menghadapinya. Sedikit demi sedikit, ia melapisinya, menutupinya, hingga sesuatu yang awalnya mengganggu perlahan berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Jeda singkat. Jika tidak ada gangguan itu, tidak akan ada mutiara. Begitu pula kehidupan. Tidak semua hal yang membuatmu tidak nyaman datang untuk menghancurkanmu. Kegagalan bisa membentuk ketahanan. Penolakan bisa membentuk kedewasaan. Kesendirian bisa membuatmu mengenal dirimu sendiri. Dan ketika tidak ada seseorang pun yang percaya kepadamu, kamu belajar untuk percaya kepada dirimu sendiri. Mungkin saat ini kamu masih berada di dalam prosesnya, masih merasa sakit, masih bertanya, mengapa hidup harus sesulit ini? Tetapi jangan terlalu cepat menilai proses ketika kamu belum melihat hasil akhirnya. Jika ada kekurangan, perbaiki. Jika ada kesalahan, belajar. Jika ada kemampuan yang belum kamu miliki, kembangkan. Tetapi jika seseorang hanya ingin membuatmu merasa kecil, jangan biarkan suara mereka menentukan siapa dirimu. Kamu tidak harus membalas, tidak harus membuat mereka menyesal, dan tidak harus menghabiskan hidupmu untuk membuktikan bahwa mereka salah. Tujuanmu bukan membuat semua orang percaya kepadamu. Tujuanmu adalah menjadi seseorang yang tetap percaya pada dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada seseorang pun yang melakukannya. Kamu boleh memiliki batas, kamu boleh menjauh, kamu boleh melindungi dirimu, tetapi jangan biarkan perilaku buruk mereka mengubahmu menjadi pribadi yang penuh kebencian. Tetaplah baik, tetapi lebih bijaksana. Tetaplah rendah hati, tetapi jangan merendahkan dirimu sendiri. Karena menjadi kuat bukan berarti menjadi keras terhadap dunia. Menjadi kuat berarti mampu melewati dunia yang keras tanpa kehilangan dirimu sendiri. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa yang sekarang terasa begitu berat. Kamu akan mengingat orang-orang yang pernah meragukanmu, kegagalan yang pernah membuatmu ingin menyerah, dan kamu akan menyadari semua itu tidak berhasil menghancurkanmu, justru membentukmu. Seperti butiran kecil yang awalnya hanya menjadi gangguan, kemudian perlahan berubah menjadi sesuatu yang berharga. Jadi, jika sekarang hidup terasa sulit, jangan buru-buru membenci prosesnya. Mungkin kamu sedang berada di bagian cerita yang belum menunjukkan hasilnya. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, teruslah memperbaiki dirimu. Karena terkadang,
semakin sulit proses yang kamu lewati, semakin besar sesuatu yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Jika video ini memberikan sudut pandang baru untukmu, tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana. Aku akan tetap bertumbuh. Biarkan kalimat itu bukan hanya menjadi sebuah komentar, tetapi menjadi pengingat bahwa prosesmu belum selesai. Dan jika kamu ingin terus mempelajari kebijaksanaan stoicism, membangun disiplin, ketenangan, dan mental yang lebih tangguh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktumu dan bertahan sampai akhir. Kamu tidak harus membuktikan nilaimu kepada semua orang. Kamu hanya perlu terus mengerjakan bagianmu, karena sesuatu yang berharga tidak selalu lahir dari kenyamanan. Terkadang, ia lahir dari tekanan, dari kesulitan, dari proses yang panjang. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu menjelaskan nilaimu kepada siapapun. Mereka akan melihatnya sendiri.